Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Ibu harapkan semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, saat ini kita masih belajar dengan materi yang sama dengan minggu lalu, masih di bab 3, pewarisan sifat pada makhluk hidup, dengan submateri pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Nah, anak-anak, kamu bisa buka buku paket IPA kamu yang dari Kemendikbud halaman 141 sampai halaman 149. Kamu bisa baca sambil memperhatikan dan mendengarkan penjelasan video dari ibu ini. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan padi atau jagung yang ditanam di sawah? Tahukah kamu berapa lama waktu penanaman padi dan jagung? Dan mengapa saat ini padi dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai pewarisan kelainan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada materi, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini dapat disimak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia, membandingkan kromosom tubuh orang laki-laki, orang perempuan, dan sel kelamin, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia, dan seterusnya. Perbedaan antara kromosom tubuh laki-laki dan perempuan. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Perbedaan antara kromosom tubuh laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pada manusia, laki-laki lahir jika kedua kromosom X dan Y yang hadir, dan perempuan lahir jika kedua kromosom X. Kedua, kromosom X lebih besar dari kromosom Y. Ketiga, dua kromosom X dapat memiliki lengkap pasangan kromosom, tapi kromosom X dan Y memiliki kromosom lengkap pasangan karena Y lebih kecil. Yang keempat, kromosom X memiliki lebih dari 1000 gen bekerja, tetapi kromosom Y memiliki kurang dari 100 gen bekerja. Dan yang kelima, kelainan seks terhubung ke kromosom X dan Y yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama, pewarisan warna kulit. Warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengode warna kulit adalah gen A besar, B besar, C besar. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau alela yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, memiliki kulit sangat gelap, sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil, memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah.
Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil, sedangkan gen A besar menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai fenotip A besar untuk homozigot atau A besar A kecil untuk heterozigot. Dimisalkan dalam persilangan berikut. Yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Yang ketiga, pewarisan bentuk rambut. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C besar atau dominan mengode rambut keriting, dan gen S kecil atau resesif mengode rambut lurus. Yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar. Yang kelima, pewarisan kelainan buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Genotip sifat buta warna biasa disimbolkan dengan huruf B kecil dan genotip B besar untuk normal atau tidak mengalami buta warna. Orang tua yang tidak mengalami buta warna bisa saja menghasilkan seorang buta warna. Contohnya dapat disimak pada persilangan buta warna berikut ini. Yang keenam, pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH kecil. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom, sedangkan huruf H kecil sebagai penanda gen hemofilia. Untuk contohnya dapat disimak pada persilangan berikut ini. Selanjutnya, penentuan golongan darah. Golongan darah pada manusia dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan genotip dari setiap fenotip golongan darah pada manusia. Setiap gen pengode golongan darah mengode pembentukan protein tertentu pada permukaan sel darah merah. Protein ini dikenal sebagai antigen atau agglutinogen. Tubuh seseorang juga mengandung gen yang mengode pembentukan berbagai macam antibodi. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman, dan yang kedua, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Yang pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas IPB 4S. Selain padi juga ada jagung hibrida, misalnya hibrida C1, hibrida CP1 dan CPI2, hibrida IPB 4, hibrida Pionir 2, Malin, Metro, dan varietas Bima. Jagung varietas Bima 14 Batara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Cerealia melalui persilangan.
Varietas hibrida Bima 14 Batara ini dapat dipanen sekitar kurang lebih 95 hari setelah penanaman. Memiliki tinggi kurang lebih 199 cm dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Teknik pemuliaan tanaman. Teknik-teknik yang digunakan untuk pemuliaan tanaman yaitu yang pertama, persilangan. Persilangan dilakukan dengan gamet yang saling kompatibel, yang masing-masing gamet berbeda sifat untuk menghasilkan varietas baru. Contohnya apel dengan tekstur dan rasa yang lebih enak. Yang kedua, poliploid. Teknik pemuliaan tanaman ini adalah menggandakan jumlah kromosom yang dapat mempengaruhi fertilitas tanaman. Contohnya semangka tanpa biji. Yang ketiga, mutagenesi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan radiasi sebagai mutagen dengan tujuan menginduksi mutasi secara acak sehingga menghasilkan sifat yang diinginkan. Contohnya jeruk bali memiliki warna yang lebih tajam. Yang keempat, fusi protoplas. Fusi protoplas merupakan teknik penggabungan protoplas dari sel tanaman yang berbeda spesies. Contohnya yaitu menggabungkan protoplas kol ungu dengan lobak untuk menghasilkan tanaman hibrid. Yang kelima, transgenik. Transgenik merupakan teknik menambahkan gen dari spesies lain untuk menghasilkan varietas dengan sifat baru. Contohnya yaitu pepaya dilakukan modifikasi secara genetik yang tahan terhadap virus pepaya ring spot. Yang keenam, edit genom. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan enzim untuk memodifikasi DNA secara langsung di dalam sel. Contohnya tanaman canola dimodifikasi tahan terhadap herbisida. Yang kedua, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Misalnya ayam broiler jenis Plymouth Rock dari Amerika memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lesat dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Yang selanjutnya, teknik pemuliaan hewan. Teknik pemuliaan hewan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai inseminator dalam memasukkan spermatozoa atau semen hewan jantan ke saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Contoh hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan teknik inseminasi buatan adalah sapi. Yang kedua, kawin silang atau hibridasi. Kawin silang atau hibridasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies, misalnya antara kambing dan domba. Yang ketiga, cloning. Cloning merupakan salah satu cara pemuliaan hewan untuk mendapatkan anakan unggul sesuai dengan indukannya. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Contoh hewan cloning adalah domba Dolly. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Beberapa contoh pewarisan sifat pada manusia antara lain warna kulit, tipe perlekatan cuping telinga, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, dan bentuk rambut. Beberapa kelainan sifat pada manusia yang diturunkan antara lain albino, buta warna, dan hemofilia. Sistem penggolongan darah pada manusia dapat dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Genetika berperan penting dalam membantu manusia mengatasi masalah penyediaan bahan pangan. Penerapan genetika memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Teknik pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara persilangan, poliploid, mutagenesis, fusi protoplas, transgenik, dan edit genom.
Sedangkan teknik pemulihan hewan yaitu dengan teknik inseminasi buatan atau kawin suntik, kawin silang atau hibridasi, dan cloning. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar.